Hai pemirsa, semangat weekend dan tetap patuhi 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Bersama kita melawan COVID-19. Stay safe, stay clean, and stay healthy. Tak perlu menunggu lama, setelah menikah dengan Theo Kurian pada bulan November 2021, YouTuber Ria Ricis Top Chair langsung hamil tanpa menjalankan program momongan. Tetapi mengapa Ricis sempat merasa risih dan malu lantaran usia kehamilannya lebih tua dari usia pernikahan? Benarkah hal itu yang membuat Ricis sempat menyembunyikan kehamilannya di depan publik? Akankah Ricis dan Rian menggelar pesta gender reveal untuk mewartakan kepada publik jenis kelamin janin mereka? Bagaimana sulitnya Oki Stiana Dewi dan juga Dr. Cindy Kurnia Putri menasehati adiknya yang masih petakilan di usia 5 bulan kehamilan? Benarkah konten kehamilan anak pertama menjadi kunci keberhasilan Ricis dalam menggeser posisi Atta Halilintar sebagai YouTuber nomor 1 di Indonesia? Bersama saya, Maria Andromeda, kita akan mengulas suka duka keluarga Ricis Rian dalam Menanti Momongan. Pemirsa, inilah berita artis ternama, Barista. Diam-diam, Ria Ricis sudah ngidam. YouTuber kocak itu berhasil menyembunyikan kehamilannya di depan publik dan warga dunia maya. Tak seperti pasangan lain yang larut dalam euforia kehamilan anak pertama dengan bikin konten soal detik-detik melihat 2 garis biru di tespek. Ricis baru blak-blakan soal kehamilan saat usia kandungannya sudah melewati trimester pertama. Setelah melewati usia kandungan rawan keguguran, Ricis dan Teuku Rian sang suami sepakat untuk go public soal kehamilan. Tapi saat ingin membagikan berita bahagia itu, Ricis sempat risih karena usia kehamilannya lebih tua dari usia pernikahannya dengan Teuku Rian. Wajar jika Ricis dibayang-bayangi komentar sinis netizen yang menudingnya hamil sebelum nikah. Lantas, sejak kapan Ricis menyadari kalau dirinya sudah berbadan 2? Benarkah saat honeymoon ke Pulau Dewata? Akunya kaget, aku shock banget pemirsa, jadi kayak soalnya kan hitungannya baru itu tuh hitungan pertama tuh minggu kelima, jatuhnya 5 minggu waktu USG. Iya, waktu USG 5 minggu. Kaget. Kok udah garis 2 gitu. Jadi tapi pulang dari Boyolali iya, kalau nggak salah. Sekarang udah 20 minggu ya? Jalan 20 minggu. Jadi teman-teman tayang ini udah jalan 20 minggu. Tapi aku bingung hitungannya kok lebih dari tanggal nikah. Kan aku nikah tanggal berapa tuh? Mana aku tahu. Masih gimana? Tapi hitungannya Ya emang gitu sih. kok aneh ya? Emang kayak gitu. Aku tanggal 12 kemarin Iya, aku 4 bulanan. Sekarang Iya, dia ngitungnya bukan dari Iya, HPHT kan? berhubungannya. HPHP kan? HPHT. Iya itu. Tanya lah pada Bu Dokter. Iya. Kan aku hari terakhir hari pertama hari terakhir Hari pertama hari terakhir. ya itu kalau nggak salah tanggal 7 tanggal 8-an. Kata dokter Agri, ini udah jalan 20 minggu mbak. Loh tapi kan kok ditutup kayak lebih 2 minggu. Terus kan sebelum ditiup rohnya kan katanya agak takut riskan gitu-gitu. Mau lewatnya pinter ngomongnya. Iya dia ngomong tahu. Mau lewat sini gemes. Ya. Jadi Ricis takut kalau kenapa-napa. Iya karena belum kuat. Menikah pada 12 November 2021, Ricis ternyata sudah tahu hamil pada akhir bulan itu juga. Jika sebagian istri menjadikan suaminya sebagai orang pertama yang mendengarkan berita kehamilan, Ricis justru kompak dengan tim manajemennya untuk menyembunyikan kabar bahagia itu dari sang suami. Waktu itu kalau nggak salah karena GERD tuh beberapa bulan yang lalu. Jadi karena emang udah lemes banget, sama manajer aku sama Kak Riri disuruh tespek yuk. Enggak, orang baru nikah gini. Jadi aku ya nggak mau. Terus ya udah akhirnya disuruh tespek sama manajer aku. Ya udah iseng gitu sekali pipis nih waktu itu jam 7 malam apa kalau nggak salah ya. Garis 2, tapi aku belum lihat hasilnya karena kan aku nggak ngerti cara nyelupinnya kan. Jadi masih di manajer aku. Terus akhirnya coba deh sekali lagi untuk make sure katanya. Jadi nunggu beberapa waktu setelah itu pipis lagi, tespek lagi. Terus waktu manajer aku lihat tuh kayak
oh iya garis 2. Jadi manajer aku sama tim aku satu lagi tuh kan dia girang, wah happy banget bla bla segala macam. Baru aku dikasih tahu Kak garis 2. Iya, terus ya udah akhirnya terkaget-kaget, akhirnya saya rahasiakan dulu nih sama suami. Beberapa waktu kemudian suami pulang, masih dirahasiakan tuh nggak salah ya? Kita kan di apart baru kamu kasih tau. Oh iya, jadi setelah beberapa hari tuh aku menyembunyikannya. Terus akhirnya aku nggak tega, ya udah dia kasih tahu ke suami aku gitu guys. Subuh-subuh lagi guys. Oh iya. Masih baru sholat ngantuk banget. Jadi setelah sholat subuh kalau nggak salah, jadi waktu itu suami mau tidur lagi. Jangan tidur dulu, lihat nih aku punya kado. Tada. Ya buka dong, masa diliatin doang, gebetan kali aja diliatin doang. Makanya dinikahin, maksud aku gitu. Buat orang-orang di luar sana yang punya gebetan dong, dinikahin gitu maksudnya. Kayak kamu nikahin aku dulu. Ya, bismillah. Surprise! Surprise! Ih, aku deg-degan. Cepet. Ya udah cepet bukain lo. Surprise! Hi, happy banget. Iya. Kapan nyobainnya? Kemarin. Jadi ayah. Setelah tahu sang istri hamil, Rian autoprotektif menjaga Ricis dan janin yang ada di rahimnya. Tapi dasar petakilan, saat hamil muda, Ricis nekat melakukan kegiatan ekstrim seperti naik kerbau Sumba. Lalu benarkah Ricis menganggap kegiatan ekstrim itu adalah bawaan bayi? Itu tuh rame tuh di grup chat kita karena satu sisi Ricis tipenya kan memang suka gerak terus, aktivitas terus. Kalau misalnya istirahat terus di kasur terus di kamar terus tuh malah stres. Jadi orangnya memang suka beraktivitas. Selain istirahat, kesehatan, tentu makanan gizi yang teratur yang cukup. Karena kan Mbak Cindy kakak kedua aku juga dia tuh pernah mengalami keguguran. Jadi memang beliau tuh orang yang paling ntar begini. Bahkan vitamin juga dikasih tahu ya. Vitamin semua. intinya sih dari keluarga tuh jangan pernah lupa untuk selalu bahagia. Bahkan suami titipin, Abang Rian, Ricis dijaga ya, pokoknya bahagiain terus. Dalam hati tanpa diomongin juga tiap hari gue bahagia. Ricis ini kan orangnya dia punya mah. Dan kalau hamil, namanya orang hamil itu harus rutin makan gitu. Jadi paling memang kita sangat mewanti-wanti untuk soal bawa roti di tas. Kalau lagi kebetulan pergi kemana-mana nggak ada makanan, harus ada stok makanan terus gitu. Kadang tengah malam sih, kadang saya lagi megang Yusuf, Yusufnya lagi nangis cranky, terus juga Ricis juga aku pingin makan, aku pusing gitu misalnya. Aku makan sate boleh nggak gitu kan? Terus aku bilang ya sebetulnya sebaiknya yang setengah matang yang bakar ya dikurangi dulu lah gitu. Maksudnya ya nggak ada yang melarang sih, cuman sebaik-baiknya ya hindari atau kurangi lah gitu. Terus Ricis bilang udah makan 2 bungkus gitu. Tak cuma naik kerbau, naik pesawat di masa hamil muda dijabani pula oleh Ricis. Kesempatan untuk berlibur ke Paris dan Swiss dimanfaatkan Ricis dan Rian sebaik-baiknya. Tentu saja, sebelum bertolak ke benua biru, mereka konsultasi pada dokter kandungan. Bagi Ricis dan Rian, berlibur dan melihat eksotisme belahan dunia lain seolah menjadi nutrisi jiwa bagi calon buah hati mereka. Bukankah saat hati bumil senang dan lapang, janinnya pun akan senang? Iya, happy banget. Di sini airnya hangat, tapi di sini derajatnya kalau nggak salah -2. Itu kalau kalian lihat di gunungnya ada es semua, karena kita penginapannya di gunung. Jadi di luar -2 tapi airnya hangat. Jadi don't worry, be happy. Kamu itu selalu merhatiin aku. Walaupun kamu lagi capek, kamu lagi keram-keram, tapi kamu tuh sini aku pijitin. Aku nggak minta loh, tapi kamu selalu pijitin aku gitu. Aku berasa dibuat jadi suami. Lah, gimana? Maksudnya? Kocak. Maksudnya kalau dari kamar tuh ya kamu tuh emang bener-bener istri banget, istriable. Coba aku gendong kamu di air pasir. 1, 2, 3. Ih, coba kameranya dari dalam. Sebulan setelah nikah lah gitu, baru ngasih tahu ke kita kalau dia lagi hamil gitu. Nggak nyangka, keren. Riannya keren ya. Riannya Ricis keren. juga keren. Tetap menjaga dong pastinya guys, karena kan memang nggak bisa seperti dulu lagi pas mungkin belum nikah ya kan, masih single masih heboh. Tapi kalau sekarang semenjak menikah udah
sekarang juga kalian tahu Ricis juga udah ada isi. Dia agak mengurangi sih, kadang-kadang agak mengurangi. Dia masih kayak gitu, kayak bawaan bayinya gitu loh. Aku pengen berenang, padahal kan sebenarnya nggak boleh terlalu aktif gitu. Pengen ini, pengen itu, pengen ini. Iya. Kayaknya bawaan bayi ya udahlah. Meski sudah tahu tabiat sang adik, Oki Stiana Dewi dan Dr. Cindy Kurnia berusaha mencegah Ricis mengulangi kegiatan ekstrim selama kehamilan. Demikian pula Ahmad Faisal, paman Ricis, acap kali menegur Rian agar jangan selalu menuruti kemauan Ricis. Tapi, benarkah saking sayangnya Rian tak sanggup menolak rengekan Ricis? Aku mimpi jatuh 2 kali kemarin sama hari ini. Iya kan aku tanya, kenapa sih kamu mimpi jatuh? Padahal kan aku selalu sambut kamu di bawah. Karena aku selalu dingin. Ayak dingin. Kamu akan ini. Ayo, kalau kamu sayang sama aku, kamu akan melakukan apapun untuk aku. Dingin banget. Aku tuh kan terakhir ketemu ya setelah pulang dari Eropa. Itu kapan sih? Minggu lalu ya? Minggu lalu. Ya semenjak dari pulang dari Eropa kan memang terjadi ada perubahan besar lah ya, karena memang lama kan di Eropanya. Pas pulang ya seperti biasa, sama seperti orang-orang yang lagi hamil gitu ya. Ya perubahan secara signifikan sih nggak ada banget ya, cuma secara fisik aja. Kan ini kan baru berapa bulan ya, saya lebih ke arah ya tolong dijaga aja, karena memang pergerakan ataupun aktivitas dari Ricis ini kan banyak, cuman saya pikir mau dikurangin aja karena ini kan pertama gitu ya, pertama, dan memang ini harus dijaga, memang harus dijaga baik-baik banget, karena ya tahu sendiri Ricis kan banyak banget tuh gerakannya ke sana ke kemari. Ini harus dibatasi. Selamat atas anaknya, semoga diberikan keberkahan, semuanya sehat sampai hari H lancar dan diberkahi oleh Tuhan. Memasuki bulan kelima, Ricis berjanji akan mengurangi kegiatannya. Lalu benarkah Ricis dan Rian akan menggelar pesta gender reveal untuk mengumumkan jenis kelamin buah hati mereka? Kalau lagi jalan-jalan aja ngelihat yang lucu aja, bahkan kita sampai sebelum tahu anaknya cewek atau cowok kita udah beli duluan gitu persiapan. Namanya, iya sih, tapi untuk namanya semua belum sih. Namanya baru kayak satu kosakata doang, bukan yang langsung jebret semuanya. Karena kan sekarang juga masih ambigu nih, laki-laki atau perempuan kan belum kelihatan jelas kan. Karena setiap USG tuh anaknya kata dokter entah kesini, entah kesono, entah segitu. Jadi lihat mukanya aja tuh belum jelas banget karena masih muda banget kan dia. Selain tak pakai lama menunggu kehamilan, berkah lain yang diterima Ricis dan Rian dari Yang Maha Kuasa adalah keberhasilan Ricis menjadi YouTuber nomor 1 Indonesia mengalahkan Atta Halilintar. Benarkah dalam waktu dekat, Ricis Rian akan menggelar syukuran atas prestasi gemilang itu?